Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,33% ke angka 6089. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham INKP dan Tekim yang hari naik tinggi dan beberapa saham yang di request teman-teman di Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. INKP hari ini naik 8% lebih ke harga 6.875. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek saat ini INKP masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat INKP berada dekat dengan resisten yang saat ini di harga 7.000. Sedangkan untuk support saat ini jika kita lihat berada di harga 6.300. Dan untuk tren jangka menengah INKP saat ini masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi minggu ini INKP berhasil rebound dari support di harga 6.300. Dan kenaikan INKP hari ini karena memang laporan keuangan INKP dan Tekim hari ini atau semester 1 ini masih bergerak naik. Bisa kita lihat untuk semester 1 ini INKP laba bersihnya masih naik 29%. Sedangkan untuk Tekim juga naik 32% lebih. Jadi memang kedua saham ini laporan keuangan semester 1 bagus dan hari ini kedua saham ini juga masih bergerak naik. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 8% ini masih disertai sedikit akumulasi. Dan asing hari ini terlihat masuk setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat kenaikan tinggi hari ini terlihat tidak ada akumulasi dengan jumlah besar. Dan saat ini juga bisa kita lihat INKP berada dekat dengan resisten di harga 7.000. Jadi memang minggu ini INKP masih ada potensi untuk mencapai harga 7.000 untuk mencoba break dari resisten ini. Tapi ingat selama masih gagal break dari resisten ini INKP masih akan bergerak sideways. Jadi memang masih ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 6.300 apabila resisten harga 7.000 masih gagal di break minggu ini. Dan bisa kita amati apabila harga 7.000 terlewati, INKP berpotensi lanjut naik menuju resisten di EMA 50 yang saat ini berada di harga 7.400. Jadi teman-teman harus ingat karena setelah tren jangka menengah INKP masih downtrend, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli di harga bawah maupun membeli sekitar harga 6.300, pertimbangkan untuk take profit apabila harga 7.400 gagal ditembus INKP dalam 1 minggu ke depan. Selanjutnya saya menganalisa saham Tekim. Tekim hari ini juga naik 6% lebih ke harga 6.800. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren Tekim pergerakannya hampir mirip dengan INKP. Karena memang kedua ini memang saudara. Dan pergerakannya memang mungkin bandarinya juga sama. Dan bisa kita lihat, untuk support saat ini untuk Tekim berada di harga 6.400. Jadi saat menyentuh harga 6.400, Tekim berhasil bertahan dan saat ini mulai bergerak naik. Tapi untuk resistennya jika kita lihat saat ini berada di harga 7.000. Jadi sama dengan INKP, resisten di harga 7.000 sedangkan supportnya untuk Tekim berada di harga 6.400. Untuk resisten garis EMA 50 jika kita lihat berada di harga 7.600. Jadi jaraknya lebih jauh daripada saham INKP untuk garis EMA 50-nya. Tapi secara tren sama-sama saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 6% ini malah disertai distribusi. Jadi beda dengan INKP yang masih ada akumulasi hari ini, untuk Tekim hari ini malah distribusi. Walaupun distribusinya tidak besar. Sedangkan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing mulai masuk kembali membeli saham Tekim. Sedangkan untuk INKP asing baru mulai masuk hari ini. Jadi dari data yang kita dapat,
Tekim juga masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 7.000 yang hari ini sempat disentuh oleh Tekim, tapi masih terlihat gagal break. Jadi minggu ini Tekim masih ada potensi untuk naik mengetes harga 7.000 dan sama seperti INKP untuk trading plan-nya, apabila teman-teman trading plan-nya untuk trading jangka pendek, pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal break dari harga 7.000. Dan apabila harga 7.000 juga terlewati, Tekim masih ada potensi untuk lanjut naik ke garis EMA 50. Dan ini hati-hati merupakan resisten yang kuat. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 ini, garis downtrend untuk Tekim juga belum patah. Sehingga memang masih ada potensi untuk balik kembali turun menuju support di harga 6.400. Jadi menurut saya manfaatkan kenaikan ini untuk trading jangka pendek karena secara tren Tekim dan INKP belum bagus saat ini. Dan kenaikan ini memang karena ada sentimen positif berupa berita laba bersih yang naik saja. Sedangkan untuk akumulasi belum terlihat ada akumulasi besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham SMA. SMA hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 1.900. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren SMA saat ini masih bergerak sideways karena masih bertahan di atas garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1.815. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 1.950. Jadi sebelumnya SMA sempat turun di bawah garis EMA 150, tetapi pada saat retest berhasil naik. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 yang sudah berubah menjadi resisten, SMA masih gagal break sehingga mulai bergerak turun kembali. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 dan masih berada di bawah garis EMA 50, SMA masih akan bergerak sideways. Jadi range harga saat ini untuk SMA menurut saya di harga 1.800 sampai 2.000. Jadi SMA dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak dalam range harga ini. Untuk data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% lebih ini malah disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini mulai keluar kembali dari saham SMA. Setelah sebelumnya asing terlihat terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini SMA masih gagal break dari garis EMA 50, saya lihat SMA masih ada potensi untuk turun mendekati garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang ingin swing trade membeli saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 1.800 sampai 1.830 untuk entry-nya. Jadi tunggu dia menyentuh harga 1.800 dan mulai rebound kembali, baru teman-teman ikutan entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 50 saat ini. Karena garis EMA 50 selama masih gagal break, SMA masih ada potensi untuk bergerak turun kembali. Karena secara tren memang sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Jadi walaupun berhasil bertahan di atas garis EMA 150, kita harus hati-hati selama masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Gudang Garam. Saham Gudang Garam hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 32.275. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren memang Gudang Garam saat ini masih bergerak downtrend. Tapi jika kita perhatikan 3 hari terakhir ini Gudang Garam mulai berhasil rebound. Untuk supportnya bisa kita lihat berada di harga 30.000. Jadi Gudang Garam turun lumayan dalam, tapi pada saat menyentuh harga 30.000, Gudang Garam terlihat rebound kembali. Untuk resisten terdekat jika kita lihat saat ini berada di harga 33.000. Jadi support saat ini di harga 30.000, sedangkan resisten terdekat saat ini di harga 33.000. Untuk resisten EMA 50 jika kita lihat berada di harga 35.000. Dan untuk resisten EMA 150 di sekitar harga 37.250. Jadi memang selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini, Gudang Garam masih akan bergerak sideways walaupun berhasil rebound dari support di harga 30.000. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak turun, setelah itu mulai sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai sedikit distribusi. Tapi menariknya teman-teman bisa lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham Gudang Garam. Jadi kenaikan 3 hari terakhir ini disertai adanya akumulasi. Jadi menarik untuk kita amati pergerakan saham Gudang Garam ini karena asing sudah mulai masuk kembali. Dan saat ini bisa kita lihat Gudang Garam juga mulai terlihat rebound. Tapi ingat,
apabila kita lihat asing mulai keluar dari saham Gudang Garam kembali, ada potensi Gudang Garam juga akan dibuat turun kembali. Karena asing sudah mulai akumulasi pada saat penurunan, sedangkan saat ini sudah mulai bergerak naik. Dan teman-teman bisa lihat, akumulasi hari ini sudah mulai mengecil. Jadi sebelumnya kecil, mulai masuk lebih besar, kemarin naik 4% mulai masuk besar, dan saat ini mulai mengecil. Jadi akumulasinya sudah mulai melemah, ada potensi untuk akan ada distribusi dalam 1 minggu ke depan. Jadi secara tren Gudang Garam masih belum bisa kita bilang uptrend walaupun berhasil rebound, tapi memang mulai ada tanda-tanda kenaikan. Tapi ingat, hati-hati, resisten di harga 33.000 ini juga lumayan kuat. Jadi memang masih ada potensi Gudang Garam untuk turun saat menyentuh resisten ini. Apalagi kenaikan hari ini terlihat adanya distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 30.000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break di harga 33.000, atau memang masih mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 30.000 juga masih oke. Karena selama masih bertahan di atas harga 30.000, maka Gudang Garam mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, selama bertahan di harga 33.000 akan mulai bergerak sideways, sehingga ada potensi untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend kembali. Apalagi jika teman-teman lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham Gudang Garam. Jadi apabila kita lihat dalam 1 minggu ke depan asing belum keluar dari saham ini, ada potensi Gudang Garam untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.